Bang, kok bengong? Dari tadi saya perhatikan pandanganmu kosong, Bang. Hah? Kosong? Udahlah, cewek emang begitu, Bang. Yang mikirin cewek siapa? Oh, kirain lagi mikirin cewek. Tapi ngomong-ngomong tentang cewek, Bang, saya itu sering dikejar-kejar loh, Bang, sama cewek. Buset, keren kamu dikejar-kejar cewek. Mukamu itu loh. Masa ada cewek yang mau ngejar-ngejar kamu? Ada, Bang, cewek penagih hutang. Saya udah minjem duit emaknya. Berapa emang? 10 juta aja, Bang. Pantesan. Terus uang itu kamu pakai buat apa? Ya uangnya buat bayar hutang lagi di cewek yang lain yang emaknya saya pinjemi duitnya. Kenapa, Bang? Kasihan emak-emak yang kenal sama kamu. Ya mau gimana lagi, Bang. Tapi ngomong-ngomong kok ekspresi Abang dari tadi datar-datar terus? Ya ekspresi kamu juga lumayan datar aja dari tadi. Ya saya ngikutin skrip, Bang. Dari tadi skripnya nyuruh datar-datar terus. Lah Abang sendiri sama ngikutin skrip juga. Emang yang bikin skrip ini nggak ada akhlak. Ya juga nih, Bang. Oh ya, yang Abang pikirin dari tadi itu apaan sih, Bang? Kamu tahu unsur kan? Iya, Bang, tempe. Tahu, Bang, ya penyusun dari uang yang saya pinjem, badan saya, badan Abang, sama ya semua yang ada di lingkungan sekitar kita di alam semesta ini. Nah itu ada unsur penyusunnya kan, Bang? Iya bener. Tahu ada berapa jenisnya? Ya nggak tahu, Bang. Kayaknya seru juga nih dijelasin sama Abang. Males. Kok males, Bang? Tuh biar yang bikin skrip yang jelasin kamu. Bang, tunggu dulu, Bang. Ada apaan sih? Pinjem duit. Ampun, Bang, ampun. Ya, dua orang tadi arah diskusinya kita tidak tahu kemana. Tapi yang menarik, di akhir diskusi ada yang menanyakan bahwa penyusun dari uang yang dipinjam, kemudian HP dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu tersusun dari apa. Nah, kemudian jika pertanyaan seperti itu, tentu jawabannya adalah semua materi yang ada di alam semesta ini atau semua benda yang ada di sekitar kita itu tersusun dari atom-atom atau unsur-unsur. Nah, pertanyaannya lagi, ada berapa sih jenis dari unsur penyusun alam semesta ini? Kemudian bagaimana sih sifat-sifatnya? Bagaimana sifat keperiodikannya? Itu akan kita ulas di sini. Ya, berbicara tentang unsur tentu saja itu tidak lepas dari yang namanya sistem periodik unsur, di mana sistem periodik unsur itu menyusun letak dari suatu unsur di dalam sistem keperiodikannya itu berdasarkan kesamaan sifat, baik sifat fisika maupun sifat kimianya. Namun jika kita berbicara tentang sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur, tentu saja tidak bisa terlepas dari sejarah penemuannya. Yuk kita ulas bagaimana sejarah penemuannya dari waktu ke waktu. Sistem periodik unsur merupakan salah satu prestasi intelektual terbesar di dalam bidang ilmu kimia. Bagaimana tidak, di dalam selembar kertas sistem periodik unsur itu tersimpan informasi yang sangat banyak. Informasi yang kita dapat itu mulai dari nomor atom, mulai dari nomor massa, mulai dari fase unsur-unsur tersebut, itu bisa kita dapatkan dari selembar kertas tersebut. Konsep unsur itu mulai berkembang sejak zaman Yunani kuno. Menurut filsuf Yunani, materi itu tersusun atas 4 unsur, yaitu api, tanah, air, dan udara. Namun pandangan ini perlahan mulai ditinggalkan hingga pada abad ke-17, Robert Boyle menggantikan definisi lama tadi. Robert Boyle mendefinisikan bahwa unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Di awal abad 19, banyak sekali unsur-unsur yang ditemukan melalui metode elektrolisis. Nah, baru pertengahan abad ke-19, metode spektroskopi diperkenalkan. Nah, metode ini ternyata memunculkan banyak sekali unsur-unsur yang ditemukan sehingga menambah panjangnya daftar penemuan unsur-unsur. Ya, meskipun disambut gembira oleh beberapa ilmuwan di masa itu, ternyata ada permasalahan baru yang muncul. Ya, misalnya saja ada sebuah pertanyaan, apakah unsur penyusun dari alam semesta ini terbatas ataukah tidak? Pertanyaan yang lain pun misalnya, adakah keteraturan kemiripan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut? Ya, penemuan unsur-unsur baru mengkatalis diskusi-diskusi semacam ini. Ketika iodin ditemukan di tahun 1826 oleh seorang kimiawan Prancis, Bernard Courtois, kimiawan Jerman Johann Wolfgang Dobreiner mencatat kemiripan antara unsur ini dengan unsur yang telah dikenal seperti klorin dan bromin.
Nah, ternyata si Wolfgang Dobereiner menemukan juga banyak sekali trio-trio yang memiliki kemiripan sifat. Kenapa trio? Karena di dalam satu trio itu, atau disebut dengan triade, yaitu terdiri dari 3 unsur yang memiliki kesamaan sifat. Nah, dari sinilah muncullah teori triade Dobereiner. Namun sistem triade ini memiliki kelemahan. Misalnya saja ada unsur-unsur di luar suatu triade itu ternyata memiliki kesamaan sifat dengan unsur-unsur yang berada di dalam triad tersebut. Usaha selanjutnya dilakukan oleh seorang ahli kimia asal Inggris bernama John Alexander Reyna Newlands, yang pada tahun 1864 mengumumkan penemuan yang disebut hukum oktav. Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, atau unsur ke-1 dan unsur ke-8, unsur kedua dan unsur ke-9, itu menunjukkan kemiripan sifat. Hukum oktav ini juga mempunyai kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya saja, Zn mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan Be, Mg, dan Ca atau kalsium. Kemudian pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut dengan periode. Sistem periodik Mendeleev ini mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Kelemahan sistem ini adalah menempatkan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Selain itu, masih banyak unsur yang belum dikenal. Sedangkan keunggulan sistem periodik Mendeleev adalah bahwa Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur-unsur yang belum dikenal. Ya, kurang lebih 45 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Penempatan tellurium dengan massa atom relatif 128 dan iodin dengan massa atom relatif 127 yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, di mana nomor atom tellurium 52 dan nomor atom iodin adalah 53. Jadi, sifat periodik lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik unsur modern merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Ya, bagaimana penjelasan tadi? Semoga bisa dipahami. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini. Sekian, sampai jumpa.